belajar juga. Baik Bapak Ibu, sudah kita record ya, dan sudah akan kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik salim. Amin. Yang saya hormati Bu narasumber ya, Ibu Esadiah selaku tim penilai angka kreditnya Kabupaten Bogor, Bapak Ibu guru semua yang bergabung di room ini. Di saya terlihat baru ada 13 ya, 13 dengan saya ya, 13 orang. Meskipun demikian 14 ya. Kegiatan akan kita mulai sambil berjalan menunggu teman-teman semuanya. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, puji dan syukur marilah sama-sama selaku insan yang beragama ya, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang selalu bersyukur kepadanya, insya Allah nikmat kita akan selalu ditambah-tambahkan, Ibu ya, dan dipermudahkan dalam mencari rezeki ataupun melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, kita selalu bersyukur karena diberikan kesehatan ya, dan semangat Bapak Ibu ya untuk mengikuti pelatihan ini meskipun lewat daring. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebelum nanti Ibu Sadiah ya menyampaikan tentang PKG ya, penilaian kinerja guru, file dupak dan lain-lain ya, format-format observasi ya yang terkait dengan pembelajaran. Terlebih dahulu izinkan saya Sudarno Bapak Ibu dari Ketua Forum MGMP SNP di Kabupaten Bogor bermaksud menyelenggarakan atau memfasilitasi Bapak Ibu dalam pelatihan daftar usul penilaian angka kredit ya, yang selanjutnya disingkat dengan DUPAK. Bapak Ibu, ini adalah pelatihan yang tahap kelima Bapak Ibu ya, jadi bukan yang pertama. Kita sudah beberapa kali ya bersama dengan Bu Sadiah dan teman-temannya ya, tim penilaian angka kredit dalam rangka agar Bapak Ibu memahami ya, bisa mempersiapkan terutama administrasi ya, berkas-berkas yang terkait untuk karir Bapak Ibu ya, penilaian pangkat dan golongan. Bapak Ibu, meskipun di sini ada yang bergabung yang non PNS, Bapak Ibu ya silahkan saja, tidak ada larangan Bapak Ibu ya, mungkin mengambil ilmunya saja ya, mungkin berkaitan dengan PKG ya, terus dan lain-lain ya. Walaupun memang diutamakan memang yang PNS karena selama ini yang dinilai baru PNS ya untuk kenaikan pangkat dan golongan ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah berkecil hati kalau ada yang non PNS ya ikut saja, tidak masalah karena mendapatkan ilmunya ya, dan nanti ada sertifikat. Bapak Ibu semua, kegiatannya akan berlangsung selama 4 hari ya. Kita mulai hari ini ya, hari Jumat tanggal 3 Desember, nanti akan berakhir di hari Selasa 7 Desember ya. Nanti ada 4 narasumber ya, hari ini bersama Bu Sadiah, besok bersama dengan Ibu Pengawas ya, Bu Dwi, terus hari Minggu libur Ibu ya, Seninnya nanti Bu Narti, dan Selasa bersama dengan Ibu Pengawas lagi, Bu Tati ya. Bapak Ibu, banyak ilmu ya nanti yang akan diberikan oleh beliau-beliau ini dalam rangka mempermudah Bapak Ibu ya menyiapkan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat dan golongan. Nanti di terakhir ada khusus ya, ada PTK dan best practice ya, disampaikan oleh Bu Tati ya. Memang dulu waktu angkatan 1-2 kita tidak ada ya, 1, 2, 3, 4 tidak ada khusus PTK dan best practice. Nah ini kami mencoba memfasilitasi 1 hari tentang pembuatan PTK dan best practice ya. Jadi ada tambahan khusus ya. Bapak Ibu, marilah untuk hikmatnya acara ini kita sama-sama ya, acara kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan difasilitasi ya, akan bersama dengan Ibu Sadiah ya. Khusus hari ini temanya tentang penilaian kinerja guru 360 derajat ya.
Bapak Ibu nanti perhatikan, dengarkan, ya disimak, dan selanjutnya kalau ada yang ditanyakan ya raise hand, silahkan bertanya ya untuk berkaitan dengan berkas kenaikan pangkat. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Esadia, tim penilaian kredit Kabupaten Bogor untuk menyampaikan materinya sampai selesai ya. Nanti kurang lebih mungkin jam 3 atau jam setengah 4 ya. Mangga Bu Sadia. Ya, terima kasih Pak Dr. Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Sudarno dan Bapak Ibu guru yang sudah masuk ke room ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, belajar bersama di forum ini. Mohon maaf saya bukan mengajari, tapi kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu, terutama mungkin bagi yang PNS, bagi yang non PNS pun sebetulnya memang seyogianya atau sebaiknya dibuatkan PK gurunya, karena itu kan rekodnya guru ya sebagai pengajar di sekolah tersebut. Bapak Ibu izinkan saya mau share materi terlebih dahulu. Bisa nampak Pak Dr. Sudarno? Sudah Bu? Sudah, oke. Ya, untuk yang pertama, PK guru itu bersumber dari Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian lampiran Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang juknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian lampiran buku 2 pedoman penilaian kinerja guru, karena untuk tim penilai itu ada 5 buku ya, ada 5 buku pedoman. Untuk PK guru itu ada di buku 2 dan Bapak Ibu bisa mendownload buku 2 ini supaya bisa lebih paham lagi nanti tentang PK guru. Perangkat PK guru ini ada beberapa instrumen. Nah, instrumen yang pertama itu khusus untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Ini biasanya untuk guru SD dan untuk guru SMP atau SMA yang memegang mata pelajaran. Kemudian instrumen 2 untuk PK guru BK, instrumen 3 untuk guru TIK apabila di sekolah tersebut memiliki guru yang khusus TIK, sertifikasi atau memang ijazahnya TIK. Kemudian instrumen yang keempat adalah bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab atau kepala prodi. PK guru itu ada 4 lampiran. Lampiran yang pertama yang disebut dengan lampiran 1A, isinya adalah lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai. Nah, ini yang Bapak Ibu seringkali mungkin agak sedikit bingung ya mengisinya, karena di sini ada deskripsi-deskripsi yang dituangkan berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan. Kemudian ditentukan berapa skornya, setelah ditentukan berapa skornya, baru nanti akan masuk ke lampiran selanjutnya. Nah, untuk lampiran 1B, ini format laporan dan evaluasi per kompetensi, mulai kompetensi 1 sampai 14 untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Untuk guru BK, kompetensi 1 sampai 17. 1C adalah rekap hasil PK gurunya, berapa rekapnya nanti. Nah, yang 1D adalah format penghitungan angka kredit. Nah, PK guru yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah yang berdasarkan PK 360 derajat, sehingga nanti ada perbedaan sedikit di lampiran 1D-nya. Nah, Bapak Ibu,
kalau memang sudah memegang PKG-nya masing-masing, bisa dilihat yang pertama adalah berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang PK guru ini, format 1A ini akan terlihat seperti ini. Mungkin lebih jelasnya yang ini Bapak Ibu. Nah, ini yang lebih jelasnya. Ada 14 kompetensi dengan cara menilainya masing-masing. Cara menilai untuk PK itu ada pengamatan dan pemantauan, tidak semua kompetensi itu lengkap. Ada yang hanya pengamatan, ada yang hanya pemantauan, ada yang lengkap pengamatan dan pemantauan. Pada pengamatan ini pun ada yang lengkap, mulai dari sebelum, selama, dan setelah, ada juga yang tidak. Tergantung dari kompetensi masing-masing. Nah, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Ini yang untuk BK. BK ada 17 kompetensi. BK ini agak sedikit juga berbeda untuk cara penilaiannya. BK ini lebih kepada pemantauan karena BK itu yang dihitung bukan jam mengajar, melainkan yang dihitung adalah jumlah siswa yang dibinanya minimal 150. Kemudian walaupun ada pengamatan pada BK bukan mengajar di dalam kelas secara khusus, tapi untuk BK ini lebih kepada layanannya ya yang diamati dan yang dipantau. Sementara untuk BK itu paling banyak cara menilainya menggunakan pemantauan. Nah, ini bedanya pengamatan dengan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan, pengamatan selama pelaksanaan proses pembelajaran, dan diskusi setelah pengamatan. Kemudian untuk pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan wawancara dengan warga sekolah. Nah, ini terlihat sekali perbedaannya. Untuk pengamatan ada di dalam kelasnya, untuk pemantauannya ini lebih banyak di luar kelas. Ini lampiran 1A, Bapak Ibu bisa lihat PKG masing-masing. Ya, ini ada kolom-kolom seperti ini, dimulai dari kompetensi berapa, kemudian apa saja, bagaimana cara penilaiannya di sini, kemudian ada indikatornya, ada proses penilaian. Nah, mungkin Bapak Ibu akan melihat yang pertama seperti itu. Kemudian setelah ini ada skor. Ya, setiap indikator ini diturunkan kembali yang pada akhirnya nanti akan diberikan skor 0, 1 atau 2. 0 apabila tidak terpenuhi, 1 apabila terpenuhi sebagian, 2 apabila terpenuhi semuanya. Nah, terpenuhi semuanya itu juga perlu dibuatkan kesepakatan di sekolah masing-masing berapakah yang harus terpenuhi sehingga guru tersebut dinyatakan terpenuhi semua. Nah, jadi ada beberapa nanti proses penilaian yang harus disepakati bersama. Kompetensi 1. Ya, kita lihat indikatornya di sini ada 6. Cara menilainya untuk kompetensi 1 ini cukup lengkap. Semuanya ada sebelum, selama, setelah pengamatan dan pemantauan. Nah, kolom-kolom yang tadi kita lihat, nah kolom-kolom yang di sini Bapak Ibu, sebelum, selama, dan setelah pengamatan dan pemantauan, ini bisa kita isi sebelum pengamatan bagi penilai atau yang disebut dengan guru senior, atau mungkin ada yang menyatakannya supervisor dan sebagainya, tergantung Bapak Ibu menyebutnya di sekolah, tapi akan lebih banyak menggunakan istilah guru senior ya biasanya. Guru yang menilai pada saat sebelum pengamatan, ini bisa bertanya kepada guru yang akan dinilai. Yang pertama adalah meminta untuk daftar nama yang dimiliki oleh guru tersebut, lalu minta untuk guru menyebutkan 4 nama peserta didik atau nama siswa. Nah, dari 4 nama siswa ini minta dijelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing siswa tersebut.
Kemudian setelah disebutkan 4, mintalah salah satu dari nama tersebut dijelaskan bagaimana secara kepribadiannya, apakah dia pemalu, mungkin ceria, atau bahkan mungkin cenderung ke positif atau negatif perilakunya, itu diminta dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian minta guru juga memilih nama siswa, dijelaskan karakter secara khusus pada siswa tersebut. Bisa juga minta kepada guru untuk menanyakan apakah di kelasnya mempunyai kelainan fisik. Ya, kelainan fisik itu bisa kita lihat mungkin dari indera penglihatan atau pendengaran dan yang lainnya, atau mungkin anggota tubuh yang lainnya, karena kalau kita melihat ada kelainan fisik, maka ini yang biasanya diminta untuk perhatian khusus atau duduk di depan dan sebagainya. Nah, kemudian bisa ditanyakan juga kepada guru, apakah baru-baru ini ada kejadian luar biasa yang dihadapi oleh siswanya? Apakah kejadian tersebut mempengaruhi proses pembelajaran bagi siswa tersebut? Ya, apabila ada seperti mungkin musibah atau apa yang dihadapi atau yang dialami oleh peserta didik tersebut, bagaimana guru menangani atau memberikan solusi kepada siswa, itu ditanyakan. Kemudian bisa ditanyakan kepada guru, apakah di kelasnya ada siswa yang mengganggu selama proses pembelajaran atau tidak. Kemudian diminta juga kepada guru menjelaskan karakteristik secara umum kelas yang diajarkannya. Nah, itu yang bisa kita amati di sebelum pengamatan, berarti kita melakukannya sebelum masuk ke dalam kelas, bisa sehari sebelumnya. Kemudian selama pengamatan ini kita lakukan selama berada di dalam kelas. Ya, kalau kelasnya sudah tatap muka berarti berada di dalam kelas tatap muka, kalau masih virtual, kalau masih daring berarti mengadakannya bisa via Zoom atau Google Meet seperti ini. Yang penting pelaksanaan selama proses pembelajaran. Ada guru dan ada siswa yang bisa tatap muka baik secara langsung maupun secara virtual. Nah, selama pengamatan pada karakteristik 1 ini bisa diamati yang pertama, apakah guru mengatur posisi tempat duduk? Ya, yang pertama itu yang dilihat. Kemudian diamati bagaimana guru tersebut, apakah berkeliling kelas atau tidak, bagaimana fokus perhatiannya, apakah hanya pada satu siswa atau memberikan perhatian kepada seluruh siswa sehingga mengenal seluruh karakteristik peserta didiknya. Kemudian diamati selama proses pembelajaran, apakah guru melakukan pengecekan secara rutin terhadap peserta didiknya. Kemudian juga diamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut, baik di luar kegiatan yang harusnya, yang sesuai dengan RPP-nya ataupun tidak. Itu diamati selama proses pengamatan yang kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Setelah keluar dari kelas, maka kita akan melakukan setelah pengamatan. Ini bisa dilakukan pada besoknya, karena kalau kita lakukan pada hari tersebut dikhawatirkan mengganggu pada proses pembelajaran. Nah, setelah pengamatan, kita yang pertama lakukan adalah ditanyakan kepada guru apakah ada alasan tertentu pada penempatan posisi duduk peserta didik, atau ketika guru itu merubah, ditanyakan kenapa alasan merubah posisi tempat duduk. Apabila tidak merubah, gurunya tidak merubah posisi tempat duduk peserta didik sama sekali, maka itu juga ditanyakan alasan-alasannya. Kemudian minta kepada guru menjelaskan persepsi tentang hasil pembelajaran peserta didik, apakah dianggap sukses atau tidak. Nah, itu setelah pengamatan. Kemudian pada saat pemantauan, yang dipantau adalah pada awal dan pertengahan semester, apakah guru membuat catatan tentang kemajuan dan perkembangan peserta didik? Bisa berupa jurnal atau bisa berupa catatan penting lainnya, karena ini tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Pada umumnya yang namanya karakteristik peserta didik atau perkembangan peserta didik, biasanya kita mencatatnya di bentuknya jurnal ya.
Untuk kompetensi 2, Bapak Ibu, yang kita lihat di sini adalah ada 6 indikator. Dari 6 indikator ini, cara menilainya hanya pada pengamatan, sebelum, selama, dan setelah pengamatan. Pada kompetensi 2 ini tidak dinilai secara pemantauan. Sebelum pengamatan, untuk kompetensi 2, yang kita lakukan adalah pilih salah satu topik pembelajaran tertentu yang ada di RPP. Bapak Ibu, apakah topik ini juga strateginya sudah ditentukan atau belum? Bagaimana tujuan pembelajarannya? Itu yang kita amati pertama kali. Seberapa penting tujuan pembelajaran tersebut? Bagaimana kaitannya dengan tujuan pembelajaran sebelumnya? Nah, itu yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua, tanyakan seberapa jauh kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan usia, kemudian kesiapan belajar, tingkat pembelajaran, dan cara belajar peserta didik. Yang ketiganya, kita bisa tanyakan alasan yang melatar belakangi penyusunan RPP atau rencana aktivitas dalam RPP tersebut. Selama pengamatan, yang pertama diamati adalah apakah guru melaksanakan aktivitas pembelajaran secara bervariasi atau monoton. Nah, biasanya kalau sudah gurunya pintar bicara, lebih monoton ya, lebih ke ceramah atau mungkin lebih ke guru teacher center ya. Nah, ini juga diamati oleh kita. Kemudian yang kedua kita amati apakah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi yang diajarkan. Diamati pula bagaimana guru memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kemudian diamati apakah guru memanfaatkan berbagai teknik untuk memberikan motivasi kemajuan belajar peserta didik. Ya, teknik-teknik yang dilakukannya apakah memacu peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran ke arah yang lebih maju lagi. Kemudian amati bagaimana guru menghubungkan hal-hal yang baru dengan pengetahuan yang awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian juga diamati bagaimana guru menanggapi respon peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Ya, bagaimana respon peserta didiknya, bagaimana tanggapan gurunya, itu yang diamati. Setelah pengamatan, yang pertama adalah pilih salah satu aktivitas guru di kelas yang diamati pada saat proses kita selama pengamatan, sesuai dengan rencana pembelajaran ataukah tidak. Tanyakan mengapa melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, pilih satu aktivitas di kelas yang dilaksanakan berbeda dari rencana pembelajaran jika guru tersebut melakukan aktivitas yang berbeda dengan RPP yang sudah dibuat. Ya, itu yang untuk kompetensi 2. Kemudian kompetensi 3 ini ada 4 indikator, Bapak Ibu. Cara menilainya hampir sama dengan yang kompetensi 2, yaitu tidak ada pemantauan, hanya sebelum, selama, dan setelah pengamatan. Untuk kompetensi 3 ini, sebelum pengamatan, yang pertama kita periksa adalah RPP terlebih dahulu. Apakah RPP-nya sudah sesuai dengan silabus dalam kurikulum sekolah tersebut? Kita cek RPP-nya, kita cek silabusnya. Silabusnya masih yang utuh sesuai dengan yang baku dari pemerintah atau yang sudah dikembangkan oleh sekolah tersebut. Ya, ini kita cek terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat pengamatan atau pada saat proses pembelajaran, yang pertama kita amati adalah seberapa lancar, jelas, dan lengkap guru menyampaikan materi yang diajarkan. Diamati pula bagaimana guru menyesuaikan materi yang diajarkan sesuai dengan usia, latar belakang, dan tingkat pembelajaran peserta didik. Nah, kemudian yang diamati juga bagaimana guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan kehidupan peserta didik sehari-hari. Apakah ada dikaitkan atau tidak. Kemudian diamati apakah kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru mencakup tipe pembelajaran peserta didik atau gurunya malah hanya mengikuti karakteristiknya sendiri. Ya, tidak mempertimbangkan bagaimana tipe-tipe pembelajaran peserta didik.
Kemudian yang terakhir bisa kita amati bagaimana guru tersebut mengembangkan kemampuan atau keterampilan generiknya. Mulai bagaimana caranya guru tersebut memacu kreativitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan pemecahan masalah. Ya, sehingga pada saat kita memberikan proses pembelajaran yang terpacu adalah tidak hanya pengetahuan, melainkan lengkap pengetahuan dan keterampilannya bisa semuanya termotivasi. Ya, pada saat setelah pengamatan, mintalah guru menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan topik pembelajaran selanjutnya. Ya, ini kaitannya dengan kurikulum. Ini untuk kompetensi 3. Selanjutnya, kompetensi 4. Kita lihat di sini ada 11 indikator. Cara menilainya sama dengan kompetensi 2 dan 3, yaitu sebelum, selama, dan setelah pengamatan. Pada kompetensi 4 ini tidak dinilai secara pemantauan. Nah, Bapak Ibu, untuk kompetensi 4 ini, kita yang pertama lakukan adalah sebelum pengamatan tetap kita minta RPP terlebih dahulu kepada guru tersebut. Pada RPP yang kita periksa adalah topik dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tanyakan apakah kemungkinan ada kesulitan yang akan dihadapi pada saat proses pembelajaran atau tidak. Ya, guru bisakah memprediksi kesulitan-kesulitan apa yang akan dihadapi oleh peserta didiknya? Kemudian bila ada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami materi tersebut, bagaimana strategi guru untuk mengatasinya? Setidaknya guru sudah memiliki strategi-strategi tertentu untuk membantu peserta didik yang kemungkinan akan mengalami kesulitan pada proses pembelajaran. Nah, pada selama pengamatan yang diamati adalah guru menyesuaikan kemampuan peserta didik untuk konsentrasi dalam menerima pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, guru bagaimana membantu agar peserta didik seluruhnya memiliki konsentrasi belajar. Kemudian kita amati juga kegiatan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Diamati pula bagaimana guru mengelola aktivitas yang ada di dalam kelas tersebut. Apakah dapat mengaktifkan seluruh peserta didik atau tidak dalam proses pembelajarannya. Kemudian diamati pula bagaimana guru menggunakan kegiatan tersebut, waktunya apakah diatur, seberapa lama guru memberikan kesempatan ke peserta didik untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian diamati bagaimana guru dapat melakukan kegiatannya masing-masing, apakah peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau tidak. Yang terlibat aktif itu apakah keseluruhan atau hanya sebagian saja. Nah, ini diamati oleh guru yang menilai. Kemudian diamati apakah guru menggunakan media pembelajaran yang ada ataukah hanya media tertentu saja yang dilakukan, atau bagaimana guru memanfaatkan media-media yang ada sehingga proses pembelajaran itu lebih mendidik kepada peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Setelah pengamatan, kita minta kepada guru menjelaskan seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang dilaksanakan dan mengidentifikasi mana sajakah yang perlu diperbaiki. Nah, pada saat kompetensi 4 ini kita amati, maka kita akan lebih melihat seperti itu. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, untuk kompetensi 5, ini lengkap cara menilainya, mulai dari sebelum, selama, dan setelah pengamatan, kemudian juga ada pemantauan. Dari 7 indikator ini, ya kita lakukan yang pertama adalah sebelum pengamatan. Nah, sebelum pengamatan pada indikator 5, yang diperiksa adalah daftar hadir, pilih 4 nama peserta didik secara acak, mintalah guru untuk menerangkan hal-hal yang berikut. Ya, yang pertama yang minta diterangkan oleh guru adalah menunjukkan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dalam potensi peserta didik ini pasti ada kelemahan dan keunggulan yang dimiliki.
secara acak kita minta kepada guru tersebut untuk menjelaskan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan guru untuk mengembangkan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik, dan tindakan apa yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan peserta didik dalam pengembangan potensinya. Kemudian selama pengamatan, yang diamati adalah seberapa jauh guru memperhatikan peserta didik, apakah memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelebihan saja atau kepada yang memiliki kekurangan saja. Nah, apakah secara merata guru memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelebihan maupun kekurangan? Kemudian kita amati bagaimana guru meyakinkan setiap peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Diamati juga guru memberikan perhatian terhadap kontribusi yang diberikan oleh peserta didik, ya. Jangan sampai peserta didik itu sebagai subjek, ya. Diupayakan pada proses pembelajaran kan kita jangan dijadikan sebagai objek. Diupayakan oleh kita peserta didik ini di dalam kelas adalah sebagai subjeknya, sehingga peserta didik lebih aktif, bukan guru yang lebih aktif. Dan keaktifan ini kita upayakan untuk seluruh peserta didik, tidak hanya yang memiliki kelebihan saja. Kemudian untuk selanjutnya kita mengamati bagaimana guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kemudian diamati juga bagaimana guru ketika memberikan motivasi itu apakah mengaitkan dengan lingkungan kehidupan sehari-hari peserta didik atau tidak. Setelah pengamatan, kita akan mengamati yang pertama, mintalah kepada guru menjelaskan apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan karena topik tersebut menarik atau sulit bagi peserta didik. Minta juga kepada guru menjelaskan apakah ada peserta didik yang pernah mendapat perhatian khusus atau tidak. Nah, pada pemantauan di kompetensi 5 ini yang dipantau adalah periksa apakah guru memiliki dokumen tentang kemajuan belajar peserta didik. Ya, apakah ada catatannya atau tidak, bentuk dokumen seperti apa, nah itu yang kita periksa, yang akan kita tuangkan pada lembar pemantauan. Untuk kompetensi 6, ini ada 6 indikator, cara menilainya tidak ada pemantauan, hanya pengamatan saja, sebelum, selama, dan setelah pengamatan. Pada kompetensi 6 ini, sebelum pengamatan, minta guru menjelaskan bagaimana mendorong interaksi aktif antar peserta didik. Ya, adakah komunikasi yang dari berbagai arah pada peserta didik tersebut. Kemudian selama pengamatan, yang pertama kita amati adalah guru berapa lama ketika berbicara di dalam kelas, guru berapa lama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara secara individu, guru juga berapa lama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan guru, memulai berinteraksi dengan guru, peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama temannya. Juga kita amati berapa lama waktu yang diberikan guru untuk peserta didik bekerja secara mandiri. Nah, itu kita amati. Kemudian kita amati peserta didik bekerja dalam kelompok, berapa banyak anggotanya, apakah setiap anggota kelompok memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi atau tidak. Apakah setiap kelompok ini bisa aktif atau tidak, itu kita amati. Kemudian amati variasi pertanyaan yang digunakan oleh guru. Apakah pertanyaan tersebut hanya untuk anak yang pandai, atau hanya anak tertentu saja, atau pertanyaan terbuka kepada seluruh peserta didik. Yang diamati juga bagaimana seberapa banyak pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Diamati juga bagaimana guru ketika memilih peserta didik yang akan menjawab pertanyaan. Bagaimana juga guru memberikan kesempatan merespon. Jadi pertanyaan-pertanyaan peserta didik juga dari jawaban-jawaban peserta didik. Bagaimana respon guru tersebut. Kemudian bagaimana guru bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berani bertanya maupun menjawab pertanyaan baik dari guru maupun dari sesama temannya. Nah,
Pada saat setelah pengamatan, yang diminta adalah guru menjelaskan tentang persepsi berkaitan dengan efektivitas komunikasi yang terjadi selama proses pembelajaran. Misalnya pertanyaan dari peserta didik cukup banyak atau tidak. Nah, itu untuk kompetensi 6. Jadi pada kompetensi 6 ini diharapkan bahwa komunikasi terjadi dari berbagai arah. Kemudian kompetensi 7 dilakukan hanya sebelum dan setelah pengamatan. Selama pengamatan biasanya pada proses pembelajaran itu tidak diamati pelaksanaan penilaian dan evaluasinya. Nah, pada kompetensi 7 ini ada 5 indikator. Cara menilai sebelum pengamatan yang kita lakukan adalah minta guru untuk menyediakan RPP dan alat penilaiannya. Periksa apakah alat penilaian yang ada itu sesuai dengan RPP atau tidak. Sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Minta guru menjelaskan bagaimana manfaat perangkat evaluasi tersebut untuk merencanakan, memonitor kemajuan dan perkembangan peserta didik. Kemudian minta guru menjelaskan bagaimana teknik dan jenis penilaian yang pernah dilakukan. Jadi bukan hanya yang akan tapi juga yang pernah dilakukan. Setelah pengamatan, kita minta guru menjelaskan bagaimana cara memperoleh masukan tentang pengajarannya, misalnya evaluasi oleh peserta didik. Adakah komentar dari teman sejawat atau tidak? Apakah ada refleksi yang dilakukan atau tidak? Ya. Kemudian minta kepada guru menunjukkan hasil analisis penilaian yang menunjukkan topik kompetensi yang sulit untuk keperluan remedial. Nah, ada juga untuk keperluan pengayaan. Kita juga bisa melihat atau meminta kepada guru tersebut analisis butir soal yang sudah dilakukan. Butir soal ini sudahkah dianalisis atau belum, bagaimana tingkat kesulitan, kemudahan, dan sebagainya. Kita lihat juga manakah soal-soal yang diterima atau ditolak atau direvisi, sampai pada akhirnya kita melihat bank soal yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya, kemudian untuk kompetensi kompetensi 8 itu ada 5 indikator. Bapak Ibu, pada kompetensi 8 ini hanya sebelum pengamatan dan pemantauan. Jadi selama dan setelah pengamatan tidak dilakukan proses penilaian. Sebelum pengamatan untuk kompetensi 8 ini kita melakukan bagaimana pandangan guru tentang keberagaman bangsa Indonesia. Misalnya bagaimana pandangannya tentang keberagaman budaya, suku, agama, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Itu kita mintakan pendapat dari guru tersebut. Ya, itu kita lakukan sebelum memasuki kelas. Kemudian pada saat pemantauan yang kita pantau adalah kita bisa melakukan wawancara dengan teman sejawat, peserta didik, orang tua, atau tenaga kependidikan lainnya. Bagaimana guru memahami prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia. Nah, ini kita lakukan wawancara. Bagaimana pengamatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap guru tersebut. Kemudian bagaimana sikap guru dalam pergaulan sehari-hari. Apakah menghormati, menghargai, atau membantu walaupun kepada orang-orang yang mengalami perbedaan, baik perbedaan suku, agama, budaya, atau yang lainnya. Nah, itu untuk kompetensi 8. Kemudian kompetensi 9, ini ada 5 indikator, cara menilainya hampir sama dengan kompetensi 8, yaitu pengamatannya tidak lengkap dan ada pemantauan. Hanya bedanya untuk kompetensi 9 ini yang kita lakukan adalah di selama pengamatan, berarti berada di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan selama pengamatan untuk kompetensi 9 ini yang diamati adalah bagaimana guru berbicara dan bersikap terhadap peserta didik. Misalnya apakah kalimat atau ucapan atau bicara gurunya itu sesuai dengan usia peserta didik atau tidak. Kemudian kita juga mengamati bagaimana peserta didik berbicara dan bersikap terhadap gurunya. Etikanya, sopan santunnya, apakah ada
kalimat-kalimat secara terbuka yang mungkin kita lihat dari etika atau sopan santun peserta didik tersebut terhadap guru yang mengajar. Kemudian kita mengamati juga bagaimana guru memastikan setiap peserta didik melakukan tugas dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lakukan pemantauan untuk kompetensi 9. Yang dipantau adalah kehadiran guru di sekolah dan di kelas. Apakah selalu hadir sesuai dengan jam mengajar ataukah sesuai dengan sesuai dengan kelas yang diajarkan, atau mungkin guru ini melakukan hal-hal yang pertukaran dengan guru yang lainnya, apakah ketika mengajar di dalam kelas ini tepat waktu atau tidak. Nah, itu diamati. Kemudian, apakah guru memenuhi tugas non-pembelajaran dan bagaimana guru mempersiapkan tugas-tugas tersebut. Misalnya, apakah hasil tes dikembalikan kepada peserta didik atau tidak. Bagaimana cara guru menyampaikan hasil proses pembelajarannya kepada peserta didik tersebut. Kemudian kita juga memantau bagaimana guru berbagi pengalaman keberhasilan dalam pembelajaran dengan teman sejawatnya. Apakah ada berbagi pengalaman atau tidak. Yang terakhir kita lihat apakah guru tersebut aktif dalam kegiatan MGMP bagi guru SMP maupun SMA. Untuk guru SD barangkali aktif di KKG atau tidak. Nah, ini kita lihat. Kita juga bisa melakukan studi dokumen atau kita wawancara dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk kompetensi 10 hampir sama dengan kompetensi 9. Kita melakukannya selama pengamatan dan pemantauan. Untuk indikatornya ada 8 indikator. Ya, cara penilaian yang pertama pada kompetensi 10 kita lakukan adalah amati apakah guru memiliki materi tambahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang didapat atau dipergunakan oleh guru piket apabila guru tersebut tidak dapat masuk kelas atau tidak dapat melaksanakan tugas. Mungkin karena sakit atau izin atau karena dinas luar, apakah guru tersebut menyiapkan tugas yang bisa disampaikan kepada peserta didik atau tidak? Ya, apakah guru piket menerima tugas tersebut atau tidak? Kemudian pada saat pemantauan, 2 kali dalam 1 semester penilai melakukan kunjungan ke kelas di awal, di tengah, dan di akhir jam pelajaran. Yang kita amati adalah apakah guru tepat waktu dalam mengawali dan mengakhiri kelasnya atau tidak. Ya, pada saat di tengah-tengah proses pembelajaran, apakah guru itu meninggalkan kelas atau tidak. Nah, itu kita amati, kita bisa tanyakan kepada peserta didik atau kepada siswa. Kemudian 2 kali dalam satu semester, penilai bertanya kepada peserta didik. Yang kita tanyakan, apakah guru yang bersangkutan pernah tidak hadir atau selalu hadir. Jika tidak hadir, kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian dalam wawancara dengan warga sekolah ini bisa teman sejawat, bisa juga peserta didik, bisa juga tenaga kependidikan yang lainnya, bisa juga kepada koordinator PKB yang ada di sekolah tersebut. Penilai meminta mereka untuk menjelaskan perilaku guru yang dinilai terhadap tugas-tugas non-pembelajarannya. Ya, tentunya yang berada di luar kelas. Untuk kompetensi 11, ada 3 indikator, cara menilainya sama dengan yang tadi, selama pengamatan dan pemantauan. Untuk kompetensi 11, yang kita amati adalah bagaimana guru membagi waktu dalam berinteraksi dengan peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Amati bagaimana guru melakukan interaksi bertanya, berdiskusi dengan peserta didik untuk menarik perhatian seluruh peserta didik. Kemudian amati bagaimana menghargai proses dan hasil bekerja peserta didik yang dianggap baik. Apakah guru itu memberikan reward atau tidak? Bagaimana juga guru apakah memberikan punishment atau tidak kepada peserta didik yang tidak melakukan proses pembelajaran dengan semestinya. Kemudian amati bagaimana guru memberikan perhatian yang sama terhadap setiap peserta didik atau hanya memberikan perhatian terhadap peserta didik tertentu
atau tidak. Nah, pada saat pemantauan untuk kompetensi 11 ini yang dipantau adalah bagaimana hubungan dan kepedulian guru terhadap teman sejawat dan orang tua peserta didik. Kemudian bagaimana kontribusi guru dalam berbagai diskusi formal dan informal terkait dengan pekerjaannya. Ya, diskusi bisa dengan teman sejawat atau yang lainnya yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru. Pada kompetensi 12, Bapak Ibu ada 3 indikator. Cara menilai hanya melalui pemantauan saja, pengamatan tidak kita lakukan. Untuk kompetensi 12 yang kita pantau adalah penilai meminta guru menyediakan dokumen atau catatan tentang pertemuan guru dengan orang tua berkaitan dengan kemajuan, kelemahan, kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bagaimana cara guru menyampaikan kepada orang tua tersebut. Kalau guru itu bukan wali kelas, bagaimana keterkaitannya dengan wali kelas ya ketika menghubungi orang tua siswa tersebut. Kemudian penilai meminta guru menyediakan dokumen atau catatan yang membuktikan kerjasama dengan teman sejawat. Kemudian kita juga tanyakan kepada teman sejawat atau orang tua peserta didik tentang perilaku, sikap, atau kegiatan guru yang berhubungan dengan kegiatan non-pembelajaran. Yaitu untuk kompetensi 12. Kompetensi 13 itu ada 3 indikator yang kita lakukan adalah sebelum dan selama pengamatan. Setelah pengamatan kita tidak melakukan penilaian, pemantauan juga kita tidak melakukan penilaian. Untuk kompetensi 13, sebelum pengamatan, cermati RPP, pelajari apakah materi yang tercakup dalam RPP merupakan materi yang tepat dan mutakhir atau tidak. Ya, karena yang diminta adalah materi-materi yang up to date ya, tentunya yang mutakhir, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selama pengamatan, yang diamati pertama kali adalah apakah guru menguasai, terampil, dan lancar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apakah guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kerangka topik yang dibahas atau menyimpang dari kerangka topik yang harusnya dibahas. Amati juga guru mengetahui topik-topik tertentu yang kemungkinan sulit dipahami oleh peserta didik atau guru bahkan tidak mengetahui topik mana yang dianggap sulit. Kemudian amati bagaimana guru merespon pertanyaan atau pendapat peserta didik. Amati juga bagaimana guru menanggapi pertanyaan atau respon dari peserta didik. Kemudian amati berapa lama guru menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari peserta didik. Nah, itu untuk kompetensi 13. Untuk kompetensi 14 adalah kompetensi terakhir yang kita lakukan hanya pemantauan. Terdiri dari 6 indikator ini, kita lakukan cara menilainya hanya dengan pemantauan saja. Dan yang kita pantau ini cukup banyak untuk kompetensi 14. Yang pertama kita pantau adalah minta guru menyediakan evaluasi diri dan rencana tahunan program PKB. Setiap guru ini diminta untuk membuat evaluasi diri atau yang kita bisa sebut dengan evadir. Pada evadir ini guru akan menuangkan apa saja yang sudah dilakukan, kelemahan dan kelebihannya, sehingga pada tahun itu apa yang akan dilakukan oleh guru sehingga proses pengembangan karirnya atau program PKB-nya bisa berlanjut atau tidak. Kemudian penilai meminta guru menyediakan bukti tentang keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan PKB. Penilai meminta guru menjelaskan dampak PKB terhadap pembelajaran, ya. Kemudian penilai meminta guru menyediakan bukti tentang refleksi diri, misalnya jurnal pembelajaran catatan penting. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran, apakah memiliki jurnal, apakah memiliki catatan penting atau tidak dalam RPP-nya, atau RPP-nya dibiarkan bersih begitu saja, gitu itu tuh dilihat. Kemudian kita meminta untuk guru membuktikan apakah guru tersebut mengakses laman internet atau tidak, website mana saja yang dibuka oleh guru tersebut, apakah website yang resmi dari Kementerian Pendidikan atau website mana saja, bagusnya lagi atau mungkin guru tersebut memiliki sendiri ya.
Kemudian penilai meminta kepada guru menjelaskan bagaimana memperoleh masukan dari peserta didik tentang kegiatan proses pembelajarannya. Apakah guru tersebut memiliki catatan masukan-masukan dari peserta didiknya? Kemudian kita meminta kepada guru, apakah guru itu anggota aktif dalam organisasi keprofesiannya atau belum, ya, bisa dibuktikan dengan hal-hal yang lainnya, surat tugaskah atau kartu anggota atau yang lainnya. Kemudian penilai meminta bagaimana keaktifan guru tersebut dalam lokakarya, seminar, atau diklat, atau bimtek, atau IHT, dan yang lainnya ditunjukkan oleh guru tersebut. Kemudian penilai melaksanakan wawancara dengan koordinator PKB yang ada di sekolah tersebut, bertanya bagaimana guru berpartisipasi dalam kegiatan PKB yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Kemudian penilai juga meminta kepada guru yang lain yang kita lakukan wawancara untuk menjelaskan bagaimana guru yang dinilai berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan forum-forum resmi lainnya. Nah, ini bisa jadi mungkin masih dalam forum MGMP sekolah ataukah MGMP mata pelajaran. Ya, MGMP mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Setelah kita melakukan itu, kita tuangkan kepada kolom-kolom yang ada di indikator-indikator yang sesuai dengan kompetensinya, ya Bapak Ibu. Kita pilah-pilah fakta-fakta yang ada, kita masukkan ke kolom-kolomnya sesuai dengan kompetensi yang kita tentukan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengisi lembar 1A, deskripsi sudah selesai, kemudian skornya juga kita sudah selesai isi, sudah terdapat skor dari masing-masing kompetensi. Kemudian kita buat lembar 1B seperti ini, mengisi dengan identitas seperti ini, periode penilaian yaitu dari mulai Januari sampai Desember, ya Bapak Ibu. Kita lihat Januari 2021 sampai Desember 2021 di sini. Nah, di sini harus ada persetujuan dari guru yang dinilai dan guru yang menilai. Nah, kalau sudah terjadi persetujuan atau kesepakatan, ini ditandatangani. Nah, ditandatanganinya pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa itu dibubuhkan tanggalnya seperti ini pada lampiran 1B, ya. Kemudian untuk lampiran 1C dan 1D, ini 1D yang lama, ya. Untuk 1C, Bapak Ibu, mengisinya ini kan mudah sekali, ya. Dari skor-skor yang didapat dari setiap kompetensi yang ada di lampiran 1A, kita pindahkan ke sini, ke lampiran 1C. Kita lihat kompetensinya, lalu kita tentukan di sini atau kita pindahkan, kita tuliskan di sini. Sehingga kita mendapatkan jumlah secara keseluruhan. Nah, ini di sini. Kemudian dari 1C kita pindahkan ke sini, ke 1D. Nah, ini 1D yang masih lama, ya Bapak Ibu. Untuk PKG 360 derajat, lampiran 1D-nya yang ini. Ya, tidak hanya kita menghitung AKK dari kompetensi yang ada, namun untuk PKG 360 derajat, kita di sini akan dibagi-bagi seperti ini. Yang pertama adalah atasan langsung atau kepala sekolah atau guru senior yang dipercaya oleh kepala sekolah untuk menilai guru tersebut. Kita masukkan penilaiannya berapa, itu dikalikan 70%. Ya, tidak 100%. Kalau yang PKG lama di lampiran 1D ini sudah langsung 100%. Nah, untuk PKG 360 derajat, penilaian dari kompetensi 1 sampai 14 bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, kompetensi 1 sampai 17 bagi guru BK, kita masukkan ke sini, ya, skor akhirnya kita kalikan 70%. Kemudian yang kedua, rata kuesioner kinerja oleh guru teman sejawat. Nah, teman sejawat ini kita mintakan 10 orang untuk mengisi kuesioner. Rata dari 10 orang tersebut
kita kalikan 10%. Ya. Kemudian untuk rata kuesioner kinerja oleh peserta didik, kita minta juga 10 orang peserta didik, reratanya kita kalikan 10%, kemudian rata kuesioner kinerja oleh orang tua. Kita minta yang mengisi adalah hanya 3 orang, rata dari 3 orang tua tersebut kita kalikan 10%. Baru di sini akan kita dapatkan jumlah. Terus tidak hadirnya berapa? Di sini ada tambahan untuk absensi atau kehadiran. Setelah itu baru kita akan menghitung berapakah angka kredit yang kita peroleh. Ya, ini untuk Bapak Ibu. Untuk yang 1D-nya, yang sudah chat mohon maaf belum saya bisa respon ya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini catatan fakta. Bapak Ibu, catatan fakta. Ya, ketika guru senior atau kepala sekolah melakukan penilaian di dalam kelas selama proses pengamatan, ya, proses pengamatan yang kita lakukan selama di dalam kelas ini dicatat seperti ini. Ya, catatannya itu lengkap yang kita lakukan, dokumen-dokumennya seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya catatan fakta. Ya, catatan fakta ini seperti ini. Nah, kemudian kita membuat yang namanya jurnal pemantauan. Nah, jurnal pemantauan yang diminta itu minimal 3. Bisa dicontohkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu pada saat pemantauan kan Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengingat ya, mana saja kompetensi-kompetensi yang dinilai pada saat pemantauan. Nah, ini kita buatkan jurnalnya yang ada pemantauan itu kan kompetensi 1, kemudian 5, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, dan 14. Dari 4 itu yang kita sebutkan tadi, kita buat jurnal pemantauan. Ini contoh jurnal pemantauan 1, ya. Kita tuliskan nama guru yang dinilai, tanggal memantaunya tanggal berapa, teknik pemantauannya apa yang kita lakukan, responden ininya wawancaranya siapa yang kita wawancaranya, kemudian fokus pemantauannya yang mana, kompetensi mana. Nah, ini mungkin pada jurnal pemantauan 1 kita 3 kompetensi di sini yang dilihat. Ya, kita kemudian kita tuangkan di sini hasil pemantauannya, kita tulis seperti ini. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan namanya, guru akrab dengan siswa dan sebagainya. Kita tuliskan semua fakta-fakta yang kita dapatkan selama pemantauan. Ini yang disebut dengan jurnal pemantauan 1. Ada lagi jurnal pemantauan 2, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya hampir sama dengan yang tadi ya, nomor, tanggal, dokumen atau bahan lain yang diperiksa, mengenal karakteristik peserta didik, mengembangkan potensi dan sebagainya, seperti ini yang kita lakukan. Kemudian tanggapannya seperti apa? Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal kita bagi-bagi seperti apa yang kita lakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian kita buatkan jurnal pemantauannya seperti ini. Kemudian ini panduannya. Ya, ketika kita akan melakukan PK guru, yang pertama kita pahami adalah prosedur standarnya terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan PK guru, yaitu bagaimana mengamati, mendeskripsikan, membandingkan, memutuskan, dan menyetujui. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu prosedurnya. Ini ada di buku 2 di Permendiknas juga ada. Penilai di sini mendapatkan contoh kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara normal. Kenapa begitu? Karena pada saat proses PKG, selama pengamatan biasanya guru membuat kondisi tertentu yang agak berbeda dari proses pembelajaran sehari-harinya.
Mungkin yang biasanya tidak menggunakan PowerPoint jadi pakai PowerPoint, yang biasanya tidak menggunakan media yang banyak pada saat PKG diadakan, mungkin seperti itu ya. Yang diharapkan adalah proses pembelajaran itu bisa mencerminkan perilaku Bapak Ibu yang dilakukan secara normal sehari-hari. Itu yang diharapkan ya. Kemudian pada saat proses pengamatan diupayakan semaksimal mungkin tidak mengganggu proses pembelajaran. Sehingga tanggal-tanggal yang kita lakukan itu yang benar-benar tidak mengganggu proses pembelajaran, baik bagi guru yang dinilai maupun guru senior yang menilai. Nah, untuk rentang waktunya bisa antara 5 sampai 10 hari. Ini kita sepakati ya. Kita sepakati antara penilai dengan yang dinilai. Antara 5 sampai 10 hari seperti itu. Nah, persiapan yang kita lakukan adalah tentunya kita akan mempersiapkan kertas kosong ya untuk menulis fakta-fakta secara acak terlebih dahulu atau yang belum rapi. Kemudian kita pindahkan fakta-fakta yang ada itu dengan yang tulisan rapi, karena fakta itu nantinya harus ditulis tangan. Kemudian membuat daftar jenis dokumen dan bukti fisik yang akan kita periksa. Kita buatkan daftar terlebih dahulu, sehingga ketika kita melakukannya sudah tidak bingung ya. Dari mana daftarnya, sesuaikan dengan yang tadi. Sebelum, selama, setelah pengamatan dan pemantauan yang kita lakukan dari kompetensi 1 sampai akhir. Sebelum pengamatan, Bapak Ibu membuat catatan tanggal dan waktu pengamatan serta dokumen yang diperiksa seperti tadi ya yang kita pelajari bersama. Fakta yang perlu dicatat pada kegiatan pertemuan sebelum pengamatan, yang pertama adalah komentar Anda terhadap dokumen yang diperiksa. Kemudian penjelasan guru atau jawaban guru itu ditulis oleh kita semuanya dalam lembar fakta ya. Kemudian kita akan melakukannya selama pengamatan ini sama, kita tentukan tanggalnya. Nah, misalnya sebelum pengamatan kita melakukannya hari kemarin lah, misalnya Rabu tanggal 1 ya. Rabu 1 Desember kita melakukan proses sebelum pengamatan. Sehingga pada lembar 1A atau format 1A kita mengisi kolom tanggalnya 1 Desember 2021 misalnya seperti itu. Nah, untuk selama pengamatan mungkin bisa jadi kita melakukan besoknya. Ya, tergantung kesepakatan antara guru yang menilai dan yang akan dinilai. Pada saat selama pengamatan, ketika masuk kelas tidak perlu dijelaskan kepada peserta didik kehadiran penilai. Cukup masuk, berikan salam, lalu duduk di tempat yang telah disediakan. Tidak perlu ada penjelasan apapun. Ya, kemudian kalau bisa duduk di tempat yang bisa mudah mengamati semuanya dari kegiatan guru maupun peserta didik. Nah, pada saat proses pengamatan juga tidak ada intervensi, tidak ada judgement, tidak ada penilaian, ya, tidak ada unsur menjudge dari penilai kepada guru yang dinilai. Biarkan mengalir begitu saja dari mulai salam sampai menutup salam kembali. Penilai cukup hanya mencatat, ya, diamati. Dua hal yang perlu diamati adalah hal-hal yang dilakukan guru dan peserta didik. Jadi bukan hanya gurunya saja, tapi aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik juga ditulis. Nah, biasanya kalau saya berada di dalam kelas, pada saat melakukan proses selama pengamatan, biasanya di kertas itu sudah saya bagi dua. Satu aktivitas guru, sebelahnya aktivitas peserta didik, sehingga itu akan lebih memudahkan kita mencatat, meminimalisir hal-hal yang tidak tercatat oleh kita. Andai ada hal-hal yang terlewat, biasanya penilai menyiapkan HP yang diaktifkan alat rekamnya,
kemudian disimpan di kantong atau di saku guru tersebut, sehingga ucapan guru itu bisa terekam dari awal sampai akhir, dan lebih baik lagi ketika itu menggunakan video. Ya, kita menggunakan kamera, video, menggunakan tripod dan yang lainnya, sehingga ketika kita mencatat, tangan yang satunya bisa memutarkan video mengikuti arah guru itu bergerak atau mengikuti aktivitas peserta didik. Itu untuk meminimalisir hal-hal yang andai ada yang tidak tercatat, ya. Kemudian menggunakan indikator kinerja sebagai pedoman, ya, tetapi bukan dengan catatan checklist. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ya, untuk PKG bukan data checklist yang dibawa oleh tim penilai atau guru senior. Tapi yang dilakukan adalah betul-betul mencatat fakta-fakta yang terjadi selama proses pembelajaran. Ya, selama ini mungkin masih ada beberapa sekolah yang melakukan daftar checklist atau caranya hanya menceklis saja. Ini tidak akan mencerminkan atau nantinya akan kesulitan bagi guru senior menuangkan fakta-fakta dari awal sampai akhir. Ya, kemudian pada setelah pengamatan di sini disepakati setelah pengamatan kapan akan kita lakukan. Nah, ini kita lakukan seperti ini. Setelah proses pengamatan, penilai harus memberikan umpan balik kepada guru tentang hasil penilaiannya. Disinilah kita bahas apa fakta-fakta yang kita dapatkan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Setelah pengamatan mungkin kalau ada masukan-masukan kita sampaikan di sini. Lalu tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penilai sebelum meminta guru untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ini juga kita berikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan pendapat. Nah, kemudian penilai harus memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan guru terkait dengan proses penilaiannya. Jadi, ketika proses penilaian ini sudah benar-benar atas kesepakatan dan persetujuan dari yang menilai dan yang dinilai. Ya, karena guru yang dinilai berhak juga melakukan protes ketika tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan atau andai ada hal-hal yang terlewat yang tidak tercatat. Kemudian persetujuan ini kita lakukan seperti ini. Apabila sudah terjadi persetujuan, kita tinggal tanda tangani di lembar 1B-nya. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam proses persetujuan ini, tidak diperoleh persetujuan dari guru yang dinilai dengan guru yang menilai, maka kita bisa menghadirkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang kita hadirkan adalah peserta didik. Penilai dapat bertanya kepada peserta didik bila peserta didik juga tidak setuju dengan aspek yang diungkapkan oleh penilai. Nah, ini seperti ini, sehingga bisa ada persetujuan guru yang dinilai dengan yang dinilai. Nah, apabila sudah menghadirkan pihak ketiga juga tidak ada kesepakatan atau tidak tercapai persetujuan, maka yang menilai dengan yang dinilai bisa melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dapat melakukan penilaian berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentang PK guru tersebut. Bisa juga dengan penilaian ini dilakukan, kepala sekolah meminta pengawas untuk mengulang proses pengamatan dan penilaiannya. Ya, jadi bisa diulang kembali proses penilaian yang dilakukan, ya, seperti itu, sehingga nanti terjadi persetujuan. Lembar 1B-nya bisa ditandatangani oleh yang menilai dan yang dinilai. Ini yang pemantauan seperti ini, melakukan tanggal, waktu, dan rinci proses pemantauan yang dilakukan seperti tadi. Pemantauannya mulai dari kompetensi 1, 5, 11, 10, sampai kepada yang 14 seperti itu. Format-format yang kita buat adalah jurnal pemantauan 1, jurnal pemantauan 2, jurnal pemantauan 3. Nah, setiap kita melakukan pemantauan, kita catat tanggalnya dan rincian proses pemantauan yang kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian untuk PKG 360 derajat, ini ada suplemen seperti tadi yang digambarkan pada lampiran 1D.
ada responden teman sejawat, responden orang tua peserta didik, dan responden peserta didik. Nah, ini ada kuesioner yang harus diisi, bentuknya adalah checklist. Ya, seperti ini. Ya, tadi ada yang minta. Nah, ini contohnya. Untuk teman sejawat, kuesionernya seperti ini. Identitasnya siapa, tujuannya apa, petunjuknya seperti apa. Ini ada. Kemudian seperti ini kita membuatnya. Nomor, komponen, terus pernyataan, TP, tidak pernah, KD kadang-kadang, SR sering. Kuesioner ini kita isi dengan cara checklist. Ya, 10 teman sejawat mengisi ini, kemudian direrata. Ya, hasilnya. Ini untuk siswa, kuesioner siswa atau kuesioner peserta didik, sama, ada identitas, ada tujuan, dan ada petunjuk. Ini juga sama komponennya, dari mulai penguasaan materi, pernyataan, lalu tidak pernah, kadang-kadang, dan sering. Ini 10 siswa yang mengisi, lalu skor di bawahnya kita ratakan. Ini yang orang tua. Yang mengisi adalah 3 orang tua. Nah, seperti ini. Ya, ada identitas, ada tujuan, ada petunjuk. Tidak pernah, kadang, dan sering. Nah, untuk teman sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa yang diminta mengisi kuesioner adalah bagi siswa-siswa yang diajar oleh guru tersebut. Nah, untuk teman sejawat bisa secara random kita pilihnya, secara acak silahkan siapa saja yang mengisi asalkan itu 10 orang. Tapi kalau untuk orang tua dan siswa diupayakan dan memang semestinya adalah siswa yang diajar oleh guru tersebut. Apabila siswanya tidak diajar, maka dikhawatirkan terjadi salah penilaian ya. Mengisi kuesionernya dikhawatirkan nanti merugikan guru tersebut. Nah, kemudian pada PK 360 derajat juga kehadiran dihitung seperti ini. Bapak Ibu, untuk kehadiran itu kita mengisi mulai dari Januari sampai Desember. Ya, karena PKG itu dari Januari sampai Desember, bukan tahun pelajaran tapi tahun anggaran. Nah, untuk kita mengisinya yang dihitung adalah bukan jam tapi menit. Terlambat berapa menit, cepat pulang berapa menit, jumlah menit dari terlambat dan cepat pulang kita isikan di sini, baru dikonversi ke hari. Berapa menit-menitnya, konversikan ke hari. Nah, yang tidak hadir tanpa keterangannya berapa hari? Jadi jumlah total ketidakhadiran adalah hari tanpa keterangan ditambah dengan terlambat dan pulang lebih cepat. Jadi berapakah tidak hadirnya? Cara menghitungnya adalah jumlah ini dibagi 46 dikalikan 100%. Nah, 46 ini kita dapatkan dari sini. Ya. Coba saya turunkan ke bawah sedikit. Nah, sanksi tidak masuk kerja PNS. Karena PNS itu kalau tidak masuk kan udah ada sanksinya ya, udah jelas banget itu dari disiplin pegawai ya Bapak Ibu. Mulai dari 5 hari tidak hadir, teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setinggi lebih rendah 1 tahun, sampai kepada setinggi lebih rendah 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan bagi PNS kalau PNS itu memiliki jabatan. Kemudian 46 ini adalah jumlah terbanyak hari yang ditoleransi. Tolerannya seperti itu. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ketika 46 hari PNS tersebut tidak masuk bisa diberhentikan secara hormat,
melalui pengunduran diri atau permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga pembagi ketidakhadiran di sini menjadi 46. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 46 dibagi itu dari situ, dari jumlah hari tidak masuk yang ditolerir. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat kembali sanksi-sanksinya seperti ini. Nah, kemudian untuk laporannya, waktu pelaporan PKG. Ini pelaksanaan PKG itu 8 minggu sebelum akhir tahun anggaran. 8 minggu ya kita lakukan, sehingga di sekolah yang gurunya banyak, itu banyak yang mengawali proses pengamatan itu mulai dari pertengahan Oktober bahkan akhir Oktober, ada yang dari awal November seperti ini. Itu disiasati dari berapa jumlah guru yang dinilai. Nah, dari satu guru senior tidak lebih dari 5 ya, karena ini akan sulit sekali membuat laporannya, karena banyak sekali laporan yang harus dibuat. Kemudian setelah ini dilakukan, tengah Desember itu membuat laporan. Ya, pertengahan Desember kita membuat laporan dari proses pengamatan dan pemantauan yang kita lakukan. Akhir Desember ini sudah jadi, PKG-nya sudah jadi, sehingga angka kreditnya bisa dimasukkan ke SKP. Nah, seperti ini prosesnya ya. 8 minggu sebelum akhir tahun anggaran sudah melakukan penilaian, pertengahan Desember membuat laporan, akhir Desember laporan sudah jadi dan sudah terdapat angka kredit, sehingga angka kredit dari proses pembelajaran masuk ke SKP. Nah, seperti itu. Kemudian ini laporan yang harus dilampirkan. Bapak Ibu akan terbayang bahwa PKG satu orang guru dalam 1 tahun itu akan tebal sekali. Ya, tidak setipis sekarang. Kalau sekarang kan hanya lampiran 1A, lampiran 1B, 1C, 1D. Tapi untuk PKG 360 derajat, laporannya seperti ini. PK gurunya, kemudian format penghitungan angka kredit yang 1D, rekap hasil PK gurunya yang 1C, format hasil persengkoran dan nilai ini yang ada di lampiran, ya di format 1A-nya, kompetensi 1 sampai 14 ini harus dimasukkan ke sini, ke 1B. Kemudian, kuesioner penilaian oleh teman sejawat, 10 instrumen yang telah diisi. Nah, 10 instrumen yang sudah diisi ini dilampirkan ke 10-10-nya. Semuanya dilampirkan. Ya, bukan hanya rekapnya. 10 dimasukkan baru kita buatkan rekapnya. Kuesioner oleh peserta didik juga 10 instrumen. Ya, untuk peserta didik ini 10 dimasukkan juga seperti itu. Kalau instrumen untuk guru kelas itu cukup 5, karena guru, kalau anak SD kan kita bisa lihat ya, kondisi usia mungkin tingkat kedewasaannya juga seperti itu. Nah, ini kalau untuk kita guru SMP, 10 instrumen yang sudah diisi oleh peserta didik dilampirkan, baru kita buat raratanya. Kuesioner penilaian oleh orang tua peserta didik, 3 instrumen kita lampirkan ya. Kemudian lembar rekapitulasi kehadiran 1 tahun yang seperti tadi kita lihat. Ya, Bapak Ibu, lembar dari Januari sampai Desember dengan terlambat berapa menit, pulang lebih awal berapa menit, konversi hari, tidak masuknya berapa hari, terus dijumlahkan ketidakhadirannya berapa, di persentase, sehingga berapa persen kehadirannya dari Januari sampai Desember kita hitung. Nah, itu dibuatkan 1 lembar seperti itu. Kemudian format hasil catatan fakta sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan dan hasil pemantauan. Lengkap, utuh, ditulis tangan, bukan ketikan komputer. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa
ketika kita masuk kelas bukan daftar checklist yang dibawa, tapi kertas kosong yang akan kita tulis fakta-fakta yang terjadi seperti ini. Kemudian jurnal hasil pemantauan minimal 3 kegiatan pemantauan. 3 kegiatan pemantauan Bapak Ibu masukkan ke dalam jurnal dan jurnal itu kita lampirkan. Yang terakhir dapat ditambah format verifikasi hasil penskoran indikator dan penilaian setiap kompetensi. Nah, akan terbayang oleh Bapak Ibu betapa betapa tebalnya PKG yang kita miliki. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk PKG. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Sudarno, apakah mau dilanjut ke Dupak atau bagaimana? Yes. Pak Dr. Sudarno-nya tidak menjawab. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada jawaban dari Pak Dr. Sudarno, saya lanjutkan dulu ke Dupak ya Bapak Ibu. Saya hentikan dulu yang ini. Atau kita tanya jawab dulu. Bapak Ibu silahkan, mau tanya jawab dulu atau mau langsung? Baik, saya langsung lanjutkan ya, hentikan dulu yang ini. Nah, untuk Dupak Bapak Ibu seperti ini, karena saya dari SMP Negeri 1 Babakan Madang, ya, saya dari SMP Negeri 1 Babakan Madang, jadi kop suratnya masih SMP Negeri 1 Babakan Madang seperti ini. Kemudian ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada surat pengantarnya. Kemudian ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten Bogor. Aduh, maaf ini nggak bisa diklik. Sudah selesai Bu Sadia? Ya, untuk PKG sudah selesai Pak. Ini yang Dupak mau dilanjut atau mau itu? Ya silahkan aja, lanjutkan. Lanjut dulu ya Pak ya. Untuk Dupak ini tanggung. Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Sudah, oke. Ini untuk Dupak, Bapak Ibu seperti ini. Tinggal nomor mengikuti dari sekolah masing-masing. Kemudian instansi sekolah masing-masing. Periode penilaian, Bapak Ibu lihat dari pak terakhir. Ya, pak terakhir periode penilaian bulan apa dan tahun berapa sampai kepada kita mengajukan untuk periode kapan. Nah, ini kita isi masa penilaian seperti itu. Patokannya adalah dari pak terakhir. Kemudian kita isi identitas seperti ini. Nah, yang biasanya agak sulit ini mengisi di sini di masa kerja. Masa kerja itu yang lama kita lihat dari SK kita, yang baru kita tambahkan dari SK yang kita miliki dengan berapa lama kita proses menjalani di SK tersebut. Ya, kita tinggal tambahkan. Jenis guru, guru mata pelajaran, unit kerja sesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Nah, mengisi yang ini, pendidikan selama ini belum ada ya yang doktor sesuai dengan yang linier. Kalau yang S2 ini sudah banyak yang linier. Apabila Bapak Ibu S2-nya linier dengan ijazah dan dengan sertifikasi yang kita
miliki, dengan sertifikat pendidik yang kita miliki, maka S2 kita masukkannya di sini 50. Sehingga nanti penilaian kita pada pendidikan akan mendapatkan 150, 100 dari S1-nya, 50 dari S2-nya. Nah, cukup cantumkan di sini 50. Untuk sarjana kita cantumkan di sini 40, ya. Kemudian di sini yang prajabatan kita tinggal lihat di SK lama karena pasti ada di PAK lama ya maaf, di PAK lama pasti ada angka kredit prajabatan kita. Nah, untuk melaksanakan proses pembelajaran ini untuk guru mata pelajaran, sementara untuk yang bimbingan guru BK ini ngisinya di sini. Ya, untuk guru mata pelajaran ngisi di kolom yang ini, untuk guru BK ngisinya di kolom ini. Yang kita isi di sini adalah sesuai dengan yang tercantum di PKG yang kita miliki. Ya, PKG yang kita miliki, cantumkan ke sini berapa angka kredit yang kita peroleh. Ya, di lembar 1D itu kita akan mendapatkan angka kredit. Nah, patokannya apabila baik, saya hanya mengatakan yang baik ya Bapak Ibu, yang lainnya nanti tinggal dilihat, dikalikannya saja. Kalau amat baik kali 125, kalau baik kali 100. Saya contohkan di sini yang baik, apabila golongan 3A itu 10,5, kita masukkan angka kreditnya, untuk 3B 9,5, untuk 3C 20,25, untuk 3D 19,5, 4A 29,75, 4B sama 29,75, Bapak Ibu yang sudah 4C itu 29 dan 4D 38,75. Nah, itu yang kita isikan di sini. Ya. Nah, itu sama, guru BK juga sama sesuai dengan golongan masing-masing. Kemudian kalau kita mendapatkan tugas tambahan di sini, Bapak Ibu tentu tidak lebih dari 2 ya di sini. Walaupun kita banyak melakukan, tapi tidak semuanya bisa masuk. Tinggal kita lihat di sini. Yang ini apabila kita melakukannya setahun full atau setahun penuh, maka kita kalikan 5%. Contoh yang paling banyak menjadi wali kelas. Ya, menjadi wali kelas itu 5% dari yang proses pembelajaran yang atas tadi. Ya, sehingga PKG itu berkas yang diperiksa yang paling pertama oleh tim penilai setelah dokumen kepegawaian itu langsung memeriksa PKG, karena PKG adalah penyumbang nilai tertinggi pada saat Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat. Ya, nilai tertinggi atau angka kredit tertinggi itu ada pada penilaian proses pembelajaran yang dihasilkan dari PKG, sehingga Bapak Ibu memang dituntut PKG-nya sesuai dengan aturan. Nah, saya contohkan di sini menjadi wali kelas. Bagi Bapak Ibu yang 3A menjadi wali kelas berarti 0,53. Yang 3B itu 0,48. Yang 3C 0,01, 3D 0,98, 4A 1,9, 4B 1,49. Nah, kita masukkan di sini. Bagaimana jika 2% tidak sesuai, tidak 1 tahun, kita tinggal kalikan dari proses pembelajaran yang tadi. Nah, Bapak Ibu di sini bagaimana menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, ini biasanya di SD itu semua guru hampir dilibatkan dalam penyusunan kurikulum pada satuan pendidikannya, karena guru SD adalah guru kelas ya, sehingga menyusun kurikulum di sekolah tersebut. Kalau di SMP atau di SMA biasanya ada timnya khusus, tim penyusun kurikulum pada satuan pendidikan tersebut. Nah, guru bimbingan pada guru pemula atau induksi apabila di sekolah Bapak Ibu ada CPNS yang sedang melaksanakan induksi. Nah, di sini juga ada pembimbingan seperti ini biasanya dikalikannya adalah 2%, karena memang tidak 1 tahun full ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian pengembangan profesi di sini yang kita lakukan adalah memilah-milah terlebih dahulu. Kita pilah di sini, ini kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5, kalikan 6.
Ya, Bapak Ibu tinggal lihat sertifikat yang dimiliki, lihat jumlahnya, terus hitung berapa jumlahnya, tinggal masukkan ke sini. Ya, kemudian lokakarya ini 0,15, tinggal kita hitung berapa kita punya. Nah, setelah itu dijumlahkan seperti ini. Nah, ke bawahnya forum ilmiah apabila menjadi narasumber kalikan 0,2. Ya, apabila Bapak Ibu itu nanti jadi peserta 0,1, di sini tinggal kita lihat. Membuat karya tulis yang paling banyak adalah penelitian tindakan kelas. Itu angka kreditnya 4. Bapak Ibu berapapun punya PTK, maka semua wajib diseminarkan. Bukan salah satu PTK. Andai Bapak Ibu punya 2 atau 3 PTK, berarti 3 kali melaksanakan seminar. Ya, bukan salah satu. Semuanya wajib diseminarkan sehingga PTK itu wajib dilampiri dengan berkas-berkas seminar PTK. Apabila lengkap semua diberikan angka kredit 4, apabila tidak diseminarkan maka 0, tidak bisa dinilai. Kemudian makalah, tinjauan ilmiah yang lain seperti ini, best practice itu 2, ya, makalah, tinjauan ilmiah yang lainnya maupun best practice itu dikalikan 2 angka kreditnya. Artikel tinggal Bapak Ibu lihat yang mana artikelnya, ya. Nah, jurnal itu 1 yang paling banyak dilakukan di Kabupaten Bogor, ya, di sini yang sudah masuk seperti itu. Nah, untuk buku Bapak Ibu, buku ini Bapak Ibu jangan terjebak dengan buku yang lebih dari 4 orang. 1 buku itu maksimal 4 orang penulis. Karena di buku 4-nya, di pedomannya mungkin nanti akan dibahas oleh narasumber yang lainnya, ya. Nah, buku itu tidak lebih dari 4 orang, ya. Apabila berbentuk antologi seperti itu mohon maaf belum bisa dinilai karena biasanya lebih dari 4 orang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian buku juga ber-ISBN atau tidak, itu juga dilihat seperti itu. Kemudian karya inovatif, ini kompleks dan sederhana, tinggal kita lihat. Paling banyak saat ini yang didapat adalah berupa karya seni, yaitu puisi. Nah, kalau karya seni puisi ini sudah agak banyak. Bapak Ibu ingat, puisi itu juga ber-ISBN, ya, Bapak Ibu ditulisnya oleh seorang. Jangan 1 buku puisi isinya beberapa guru, tapi 1 orangnya kurang dari 20 puisi. Nah, ini juga tidak bisa diberikan angka kredit, ya. Jadi akan akan merugikan mungkin bagi Bapak Ibu, ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin tidak. Kemudian untuk unsur penunjang S3 ini masuk 15, S2 10 dan sarjana 5. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan S2, S3 yang tidak linier itu tidak di unsur utama tapi adanya di unsur penunjang. Dan aturan yang sekarang bagi yang memiliki ijazah S2 atau S3 atau yang akan mengajukan ijazah baik itu yang linier maupun tidak linier, ada aturan harus mendapatkan SK pencantuman gelar. Dan itu bisa diproses melalui Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan ke BKSDM, ke BKD, ya, ke BKN seperti itu turun lagi kepada kita nantinya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sekarang memiliki ijazah S2 atau S3 yang belum masuk ke PAK, belum masuk angka kreditnya, silahkan diurus SK pencantuman gelarnya. Silahkan temui kepegawaian di Dinas Pendidikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian membimbing siswa ketika mungkin guru praktek kerja nyata, ya, di produk, tapi biasanya kalau SMP tidak ada, ya, yang seperti itu. Kemudian untuk mengawas, di sini mengawas sekolah maupun mengawas nasional, karena sekarang tidak ada
beberapa tahun kemarin tidak ada UN, yang ada hanya ujian sekolah, sehingga akan dimasukkan nanti surat tugasnya di sini dikalikan 0,08. Nah, untuk organisasi pengurus adalah 1, anggota 0,75, ini juga sama pramuka, menjadi pengurus 1 dan anggota 0,75 yang dibuktikan dengan kartu anggota. Apabila kartu anggotanya Bapak Ibu tidak memiliki, misalnya Bapak Ibu akan memasukkan anggota PGRI tapi belum memiliki kartu anggota. Nah, ini surat keterangannya harus ditandatangani oleh pengurus cabang PGRI dan stempelnya stempel PGRI atau stempel organisasi yang kita ajukan, bukan oleh kepala sekolah. Ya, surat keterangannya harus ada dari organisasinya. Pramuka pun demikian, dari keluarannya, dari ininya. Jadi bukan hanya dari kepala sekolah. Surat keterangan ketika kita mengajukan menjadi pengurus aktif itu bukan kepala sekolah, bukan stempel sekolah, tapi stempel kepramukaan ya, Bapak Ibu, seperti itu. Menjadi tim penilai angka kredit bagi kami ini 0,04, menjadi tutor atau instruktur Bapak Ibu apabila ada yang instruktur, ada yang menjadi tutor dan sebagainya, masukkan ke sini. Tentunya dengan berkas kelengkapannya ya. Kemudian Satya Lencana 30 tahun itu 3, 20 tahun 2, 10 tahun 1. Memperoleh tanda penghargaan atau jasa lainnya. Ini adanya. Nah, kemudian unsur penunjang kita jumlahkan, unsur utama yang kita dapatkan di atas tambahkan dengan unsur penunjang. Kita lihat apakah sudah sesuai atau belum, sudah memenuhi kecukupan angka kredit atau belum. Apabila sudah memenuhi kecukupan angka kredit, baru kita ajukan ya dupaknya. Apabila belum, ya mohon maaf, itu harus menunggu sampai terpenuhi unsur utama dan unsur penunjang. Untuk unsur penunjang itu minimal 90%. Tidak boleh kurang dari 90%. Sementara unsur penunjang itu hanya maksimal 10%. Tidak boleh lebih dari 10%. Yaitu yang perlu Bapak Ibu pahami. Walaupun sebanyak-banyak apapun penunjang, apabila sudah lebih dari 10%, maka akan ada yang dikalahkan. Nah, seperti itu. Kemudian ditandatangani titi mangsa, stempel sekolah, seperti itu, baru nanti akan diverifikasi oleh tim penilai, ditandatangani oleh tim penilai. Itu Bapak Ibu untuk pengisian dupak. Kemudian untuk lampirannya, nah ini lampiran dupak bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, ini tahunnya, tahun berapakah kita akan mengajukan. Yang kita masukkan adalah berdasarkan yang ada di PKG kita. Berapa nilai yang ada di PKG, kategorinya apa, baik, amat baik, cukup atau kurang. Kalau cukup dan kurang ini akan membutuhkan waktu agak lama untuk kita naik pangkat. Minimal kalau baik itu bisa 4 tahun lah, bisa lebih cepat. Kecuali dengan kondisi tertentu, bisa mungkin kurang dari 4 tahun. Yang memiliki S2 atau kondisi-kondisi yang lainnya ya, S2-nya yang linear tentunya. Kemudian proses bimbingan ini bagi guru BK, mengisinya seperti ini. Apabila memiliki tugas tambahan kita masukkan di sini. Nah, ini lampirannya, di bawahnya adalah PKG kita dan SK-SK serta jadwal mengajar kita. Nah, di atasnya yang ini kita simpan. Kemudian untuk lampiran selanjutnya, lampiran 3 seperti ini, tetap identitas dulu yang kita isi. Nah, melaksanakan pengembangan diri. Bapak Ibu, kalau yang di awal kita di dupak mengisinya berdasarkan jumlah jam, tapi kalau di sini berdasarkan waktu perolehan kita. Ya, yang terdekat dulu kepada tahun paklama kita.
Ya, berdasarkan ini. Yang terakhir adalah yang terdekat kepada tahun yang kita ajukan. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini Bapak Ibu untuk lampiran 3-nya. Nah, nanti disambung dengan publikasi ilmiah yang kita lakukan. Publikasi ilmiah apa saja yang kita miliki, kita masukkan di sini. Disambungkan ya, masih di yang itu. Nah, karya inovatif pun kita sambungkan di sini. Kalau ada karya inovatif, karya seni juga kita sambungkan di sini, alat peraga dan sebagainya kita sambungkan di sini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa jumlah angka kredit yang kita miliki. Nah, kita tinggal jumlahkan di sini, titi mangsa dan tanda tangani oleh kepala sekolah. Stempel jangan lupa. Nah, ini lampiran terakhir. Nah, lampiran terakhir Bapak Ibu, seperti ini adalah untuk unsur penunjang. Ya, unsur penunjang apa saja yang kita miliki, kita tinggal masukkan ke sini bentuknya apa yang kita dapatkan dan seperti apa bentuknya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Ditandatangani dan setempel oleh kepala sekolah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Sudarno. Mangga Pak Dokter. Terima kasih Bu Sadiah. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada Bu Sadiah ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sadiah sudah menyampaikan ya materi PKG, kemudian Dupak ya, dan format-format ya yang lain untuk kepentingan kenaikan pangkat ya. Bu, kita lihat di ini ya, di chat coba. Ya, boleh Mangga. Bu Arlin, oh dia minta ini file yang terbaru ya. Ya kemarin yang di-share ke saya itu yang terbaru apa lama, Bu? Kalau di PowerPoint itu contoh-contoh terbaru, Pak. Kan PKG-nya itu masih PKG sama dengan yang lama. Untuk kompetensi 1 sampai kompetensi 14 itu masih sama. Yang beda adalah format 1D karena ditambah dengan kuesioner. Nah, format-format fakta-fakta dengan jurnal pemantauan itu sudah yang terbaru. Kuesioner-kuesioner yang ada di PowerPoint juga itu sudah yang terbaru, Pak. Ya, Bu, nanti di-share lagi aja ya di grup. Boleh, ya. Boleh, Mangga, silakan. Ya. Ya. Terus Bu Asri Rahmawati, untuk guru BK, Bu, PKG, guru BK, ya sama ya, Bu? Boleh nanti beda Pak, beda kompetensinya. Ya, 17 kompetensi. Nanti dengan instrumen bagaimana cara penilaiannya, insya Allah nanti saya share Pak di grup. Atau saya kirim via Japri dulu ke Bapak. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau lihat di chat hanya itu ya yang bertanya. Ya. Lainnya tidak ada ya, berarti mana Pak Ibu sudah mengerti, sudah jelas, silahkan atau langsung raise hand ya. Ya ini hanya sedikit ya, yang 15 orang nih. Kalau ngelihat di grupnya 257 full, saya juga bingung. Grupnya penuh, tapi giliran pas masuk nggak ada gitu, nggak tahu juga ya. Mungkin nge-share materinya kepada orang-orang yang minta aja dulu Pak. Oh, ya. Atau kalau di grup nanti terlalu itu, tapi terserah sih. Nanti saya pilah-pilahkan guru BK, guru mata pelajaran dengan instrumen-instrumennya. Ya. Ini apa nih? Oh, Bu Asri tadi udah ya, sudah dijawab. Iya. Kalau praktek betul. Berdasarkan pengalaman ya. PKG itu kalau kita bahas sepertinya simpel. Tapi pada saat kita melakukan memang membutuhkan konsentrasi, juga membutuhkan membutuhkan waktu yang banyak. Ya, tidak akan sebentar kita lakukan karena kita melakukan sebelum pengamatan juga lama. Selama pengamatan memang 1 kali di dalam kelas, tapi faktanya kan kita tulis asal dulu baru kita rapihkan, itu juga kerja beberapa kali begitu.
Belum lagi nanti setelah pengamatan dan jurnal pemantauan. Kemungkinan pemantauan juga kan agak lama kita lakukannya. Belum kita rapih-rapihkan. Memang tidak sesimpel yang kita ucapkan pada saat prakteknya. Ya, mungkin nanti di-share aja ya Bu, ini yang minta juga yang PKG, Kepala Perpustakaan. Kemudian ada di buku 2, kalau enggak di Permendiknasnya silahkan di ini. Sebetulnya tidak perlu saya share juga, semua sudah ada di buku 2. Tinggal ngedownload di buku 2. Di buku 2 itu sudah lengkap semua. Semua instrumen-instrumen baik guru kelas, mata pelajaran, guru BK maupun yang memiliki tugas tambahan itu semua ada. Di buku 2 di Permendiknasnya semua ada. Ya, kalau saya share itu kan hanya penggalan-penggalan. Itu hanya saya ambil dari ininya, tapi kalau ingin lengkapnya silahkan di buku 2. Di-download terlebih dahulu buku 2-nya. Ya, begitu Pak Dokter. ya, siap ya Bu. Oke, Bapak Ibu, di chat sudah nggak ada ya, yang resen juga sepertinya kalau memang sudah tidak ada ya kita cukupkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Bermanfaat ilmunya, juga bermanfaat buat karir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya pada pertemuan yang hari pertama ini. Besok Bapak Ibu bersama dengan Ibu Dwi ya, Yusmi Harsi pengawas tentang publikasi ilmiah dan inovatif ya. Mohon bisa masuk lagi ya di jam yang sama, jam 1 ya. Jadi jangan, ini cuma sedikit 15 ya. Besok banyak ya gimana. Ya Bapak Ibu kan dimaklumi juga, Bapak Ibu kan banyak aktivitas yang mungkin nanti akan mendengarkan rekaman ya, recording dari ini ya. Tidak apa-apalah, tidak masalah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Marilah Bu Sadia, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semua ya, sehat-sehat selalu. Amin. Ya, mari kita nggak ada lagi ya, sudah ya. Mari kita tutup ya, sama-sama. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu.